para kandidat presiden yang menawarkan program kerja perbaikan pembangunan visi Indonesia ke depan. Jadi bukan platform partai, bukan visi misi partai, bukan program-program partai. Itu tidak ada kaitannya dengan calon presiden yang nanti akan diusung menjadi calon presiden tahun 2024. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bincang-bincang kali ini saya ingin menukik sedikit kepada persoalan pencapresan. Beberapa waktu yang lalu di awal kita membaca, melihat, mendengar, dan memperhatikan ada koalisi dari Golkar, PAN, dan P3 yang disebut dengan Indonesia Bersatu. Koalisi ini sudah barang tentu tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah persoalan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden. Itu satu sisi. Pada sisi lain, baru saja Pak Prabowo diundang oleh Nasdem untuk sama-sama makan siang. Tetapi sudah barang tentu, walaupun statementnya adalah persoalan silaturahmi di antara mereka, yang ingin saya sebut dengan silah siasah, yaitu pertemuan politik antara Ketua Umum Nasdem dan Ketua Umum Gerindra. Kita tidak perlu membuka atau mengejar apa yang dibicarakan, tapi pasti itu berkaitan dengan agenda pencapresan tahun 2024. Pada sisi lain, kita melihat juga beberapa partai-partai yang terus membangun silah siasa itu di antara mereka. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah karena kita dari awal mendeklarasikan sistem presidensial, jadi yang harus sesungguhnya berbicara vokal kepada rakyat, kepada seluruh kita ini adalah para kandidat presiden yang menawarkan program kerja perbaikan pembangunan visi Indonesia ke depan. Jadi bukan platform partai, bukan visi misi partai, bukan program-program partai. Itu tidak ada kaitannya dengan calon presiden yang nanti akan diusung menjadi calon presiden tahun 2024. Mengapa begitu? Karena itulah format sistem presidensial. Rakyat memilih orang per orang. Artinya bukan program partai yang ditawarkan oleh calon presiden, tetapi cara pandang dia, cara pikir dia, ide-ide dia, cita-cita dia, dan visi dia untuk membangun Indonesia ke depan. Sekali lagi, bukan partai. Tidak ada kaitannya sama sekali. Karena itulah yang dipilih oleh rakyat. Karena yang berkampanye itu adalah calon presiden. Ya, kalaupun partai ikut mengkampanyekan program-program calon presiden, ya itu go ahead, tidak apa-apa. Tapi yang ditawarkan adalah original dari pikiran calon presiden yang akan datang, bukan konsep partai. Nah, yang terjadi adalah kita menyaksikan sendiri presiden itu, calon-calon presiden yang sekarang sedang digadang-gadang itu seperti wayang yang masih ada di dalam kotak, yang tidak pernah bersuara, tidak pernah bisa tersenyum, tidak pernah bisa menyampaikan pikiran dan gagasannya, sampai mereka itu dimainkan oleh dalang-dalang politik itu. Nah, inilah yang absurd, yang aneh terjadi di dalam sistem presidensial, tapi perilakunya, tapi makhluknya, tapi etikanya, tapi siasahnya adalah siasah sistem parlementer. Nah, inilah Indonesia. Ini kenapa terjadi begini? Berangkat dari presidential threshold 20%. Yang kemudian memberi hak dan kesempatan kepada partai-partai untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden ketika dia memenuhi kuota 20%.
Kalau tidak, maka diizinkan untuk bergabung dengan atau mencari partner dengan partai lain sehingga memenuhi kuota 20%. Inilah sumber masalah yang menyebabkan bangsa ini, kehidupan perpolitikan ini seperti yang sekarang ini. Akibat itu pula lah terjadilah polarisasi di dalam masyarakat. Ada kadrun di satu sisi, ada kecebong di sisi lain. Tetapi yang aneh, yang lucu, tanpa mereka sadari juga bahwa akhirnya common sense itu sampai kepada pikiran-pikiran para ketua umum, quote and quote saya ingin sebut mereka itu adalah oligarki kekuasaan dan oligarki politik ya, yang mencuri hak rakyat dikuasai oleh dia sehingga dia bisa mengusung calon presiden berdasarkan keputusan ketentuan undang-undang yang berlaku. Produk dari 20% itu adalah memungkinkan mereka bersatu padu, berkoalisi, maka hancurlah sistem presidensial seperti sekarang ini di mana pemerintahan Jokowi, koalisi partai Jokowi 82% terbentuk di DPR. Terjadilah berbagai macam manipulasi, ya, terjadilah berbagai macam kolusi yang menyebabkan carut-marut seperti sekarang nih. Tapi di dalamnya justru sekarang itu sedang menggerogoti keutuhan koalisi mereka dengan keluar dari koalisi besarnya lalu membentuk koalisi-koalisi kecil karena ingin berkuasa. Jadi mereka berebut kekuasaan di antara mereka sendiri. Sebab yang sisanya sekitar 18% yaitu Partai Demokrat dan PKS, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mampu dapat memenuhi koalisi 20%. Kecuali dia bergabung dengan partai yang nanti akan tentu saja diundang karena ujungnya satu partai bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden itu karena partai kecil, ya, seperti yang kita alami sekarang ini. Tanpa mereka sadari bahwa sampai kepada titik yang common sense, bahwa akhirnya ternyata mereka sadar bahwa yang akan diusung oleh mereka, kandidat presiden yang akan diusung oleh mereka untuk pemilihan presiden tahun 2024 adalah pertama mereka yang mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebab dengan sadar tanpa itu mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkuasa lagi. Yang kedua tentu saja karena popularitas, dan yang ketiga ini soal integritas, soal etikabilitas. Nah, inilah yang kemudian sekarang kita menjadi terang benderang siapa yang layak untuk menjadi kandidat presiden tahun 2024 itu. Karena ada faktor etikabilitas itu, maka orang-orang yang cacat karena berbagai perilaku masa lalu itu sejatinya tidak akan muncul di permukaan karena nanti akan dimunculkan oleh rakyat sebagai orang-orang tak layak untuk menjadi pemimpin Indonesia ini. Kenapa? Karena kita sadar sekali akan kebutuhan pemimpin yang punya visi Indonesia ke depan, punya integritas diri yang kuat, punya keterampilan manajerial yang tinggi, dan punya success story yang bagus ketika dia melaksanakan atau terlibat sebagai eksekutif. Saya kira ini mudah-mudahan ini menjadi didalilkan sebagai orde abjau bahwa kesemerawutan itu akan mengurai, akan menyatukan menjadi satu situasi yang tertib dan damai. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.